Ibadat harian yang dimaksud dari Paus Sixtus keempat, apakah hanya pada pestanya saja atau ibadat harian sepanjang tahun bersama Santo Yosef? Ya, kalau yang pesta hari raya ya tentu hanya hari itu ya. Ya, hanya hari itu. Nah, kemudian menurut saya yang perlu kita renungkan sekarang adalah bagaimana kita menyadari peranan Santo Yusuf itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti halnya perayaan Paskah itu kita rayakan setahun satu kali, tapi setiap hari Minggu kita sebenarnya merayakan Paskah, ya kan, merayakan kebangkitan Tuhan kan. Itu jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memang mesti diberi tanda kutip tanda, diberi sesuatu yang istimewa supaya orang merasakan itu. Tetapi tidak berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari lalu Santo Yusuf dilupakan. Nah, tidak berarti bahwa kita ini hanya merayakan Santo Yusuf ketika sekarang merayakan 150 tahun diangkatnya Santo Yusuf sebagai pelindung gereja, pasti tidak ya. Ya, itu kan momen-momen penting ya kan. Seperti kita merayakan katakan hari raya kemerdekaan gitu, tapi kita tiap hari kan kepengen merdeka gitu. Demikian juga dengan Santo Yusuf, justru karena kita ini tiap hari bekerja, lalu relasi kita dengan Santo Yusuf jangan sampai hanya waktu hari raya atau apa. Seperti suster-suster Sang Timur itu tiap hari itu mendoakan doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf apa itu uruslah keperluan-keperluan kami. Enak sekali itu doanya suster-suster Sang Timur itu kan. Santo Yusuf yang diminta ngurusin itu semua kepentingannya. Itu kan kesannya seperti naif ya, tapi enggak, itu sebuah semangat yang sangat jelas bahwa pekerjaan yang akan mereka lakukan hari itu disatukan dengan pekerjaan dari Santo Yusuf. Dan banyak orang kudus itu meyakini Santo Yusuf sudah ada di surga bersama Yesus dan Maria, itu pasti karena Yusuf tidak bisa dipisahkan dari Maria, Yusuf tidak dipisahkan dari Yesus. Ya, dari kesucian Maria itu juga pasti dalam tanda kutip ya menular atau dinikmati oleh Santo Yusuf. Ya, maka kalau kita berdoa kepada Santo Yusuf itu tidak ada salahnya. Dia bukan orang teoritis yang cuma ngomong doang ya tentang kerja ya. Kalau tentang kerja beliau itu betul-betul dan menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang berpikir lurus, yang bekerja dengan setia dalam kesederhanaan dan sebagainya yang sekarang sangat penting. Kesederhanaan menjadi sangat penting pada zaman sekarang karena sangat sulit jadi orang sederhana. Romo, apakah ada devosi kepada Santo Yusuf khusus untuk para pekerja? Kalau ada, devosinya itu seperti apa? Dan adakah hari khusus untuk menghormati Santo Yusuf sebagai santo pelindung para pekerja seperti di gereja Italia? Mereka memilih hari Rabu sebagai hari Santo Yusuf pelindung para pekerja, dan apakah Santo Yusuf punya pekerjaan lain selain tukang kayu? Ya, yang terakhir dulu saya jawab ya, yaitu apakah Santo Yusuf punya pekerjaan lain selain tukang kayu? Ya, sejauh yang kita tahu dari kitab suci ya Yusuf tukang kayu ya. Tentu saja dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain juga. Artinya kalau boleh dibilang profesinya itu tukang kayu ya. Tapi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain juga. Kemudian yang kedua tentang devosi ya. Litani kepada Santo Yusuf tadi itu salah satu contoh devosi kepada Santo Yusuf, ya kan? Dan itu yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Kemudian kalau di Italia ada orang atau kelompok-kelompok orang yang menggunakan hari tertentu untuk berdevosi kepada Santo Yusuf, itu sesuatu yang baik, dan kalau kita sendiri mau melakukan juga boleh. Nah, Suster Sang Timur tadi kalau boleh saya bilang itu menunjukkan bahwa mereka punya bukan hanya devosi, saya kira ya lebih dari devosi itu. Kepercayaan, kemudian cinta kepada Santo Yusuf yang perlu kita ciptakan ya. Pertama kita sadari lebih dulu, kemudian kita belajar banyak membaca tentang Santo Yusuf, lalu mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan ini saya kira sangat menolong bagi kita para pekerja, terutama ketika menghadapi banyak kesulitan, kita bisa lari kepada Santo Yusuf. Membandingkan panggilan Yusuf dan Maria,
ada hal yang menarik bagi Pak Kris. Ketika Yusuf dipanggil untuk menjadi Bapak Yesus, tidak ada dialog dan si Santo Yusuf tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dalam panggilan Maria, di sana ada dialog dan ada jawaban atau persetujuan Maria. Apa makna dari dua panggilan tersebut bagi kita semua? Ya, saya kira kalau untuk Santo Yusuf itu jelas sekali ya, diamnya Santo Yusuf itu bukan diam pasif ya, diamnya Santo Yusuf adalah diam aktif dalam arti diam yang mendengarkan, memahami, kemudian menaati dan mengerjakan. Jadi dalam banyak peristiwa karya keselamatan tidak selalu harus ada dialog ya. Kadang-kadang itu hanya apa yang dikatakan oleh Tuhan saja. Kalau kita melihat kehidupan Yesus dalam relasi dengan Allah Bapanya, ya, kita jarang sekali di dalam Injil itu membaca Yesus berdialog dengan Bapanya yang seperti terjadi antara malaikat Gabriel dengan Maria. Nyaris tidak ada kan? Yesus hanya berdoa mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu, ya kan? Itu nggak ada dialog di situ. Lalu waktu Yesus ada di Taman Getsemani, nggak ada dialog di situ. Yesus hanya mengeluh tentang apa yang dialami, bahwa itu berat, dan kalau mungkin biarlah itu lewat daripadanya, dan seterusnya. Waktu di kayu salib juga tidak ada dialog, itu hanya Yesus saja yang bicara. Jadi di dalam relasi antara manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia itu tidak selalu harus ada dialog ya. Jadi maknanya tidak berbeda antara dialog yang terjadi antara Maria dan malaikat Gabriel itu dari yang dialami oleh Yusuf ya. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita juga justru dituntut untuk banyak diam, mendengarkan, menangkap, memahami, meresapkan, merenungkan, dan kemudian melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dalam doa-doa kita perlu juga belajar dari Santo Yusuf yang tidak banyak bicara, baru tanpa bicara, tetapi dia memahami apa yang Tuhan kehendaki dan melaksanakan. Maka workaholic itu juga dianggap meneladani Santo Yusuf? Beda ya, work and workaholic lain ya. Workaholic itu orang yang keranjingan kerja, dia tidak melihat pekerjaan sebagai sebuah karya keselamatan. Kalau boleh dikatakan, workaholic itu penyakit sebenarnya kan. Itu kan penyakit. Jadi orang yang workaholic itu, mohon maaf, tanda kutip tidak wajar, tidak normal. Dia bekerja tidak secara normal. Dia dalam tanda kutip bisa memperbudak tubuhnya untuk pekerjaan, dan kita bekerja bukan untuk itu. Kita bekerja untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Kita ini diundang oleh Tuhan untuk bekerja supaya kita bisa ikut membuat dunia ini jadi lebih baik. Nah, workaholic itu dia dalam tanda kutip dia merusak dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam ini, sama sekali tidak meneladani Santo Yusuf. Santo Yusuf bukan orang yang workaholic ya. Dia bekerja sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Orang workaholic itu bekerja karena mengikuti dalam tanda kutip itu kemauannya sendiri, bahkan itu melampaui apa yang harusnya dia kerjakan. Nilai-nilai rohani apa sih yang mendasari motivasi kita bekerja dari Santo Yusuf? Kalau kita mau lihat nilai rohani yang paling penting, pekerjaan itu yang jelas mempunyai nilai yang sangat mendalam. Kita bekerja itu bagian dalam karya Allah. Kita ini bekerja bukan semata-mata untuk cari uang, bukan untuk cari posisi tadi. Ya kan ada orang-orang tertentu yang sampai sakit, sampai stres itu berjuang untuk meraih posisi pekerjaan tertentu di kantornya dan sebagainya. Hidup kita bukan untuk itu penting, tapi ungkapan untuk memuji Tuhan tadi yang gambar terakhir tadi, buatlah pekerjaan kami itu menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita mau
melihat nilai kerja itu ya. Jadi kerja itu antara lain untuk memuliakan. Kalau orang bekerja untuk memuliakan Tuhan, lalu dia akan bekerja dengan baik tanpa menunggu diawasi. Dia akan bekerja dengan jujur karena dia tahu yang dia kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan tapi dilakukan dengan mencuri, korupsi dan sebagainya, itu pasti bukan, tidak akan sampai pada memuliakan Tuhan gitu. Jadi orang yang bekerja dengan semangat memuliakan Tuhan atau berpartisipasi dalam karya keselamatan itu pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, lahir dari relasi dia dengan Tuhan juga. Gitu. Kenapa di Alkitab kisah Santo Yusuf jarang diceritakan pasca Yesus disalib? Sebenarnya Santo Yusuf ini kemana sih, Mo? Ya, itu yang tadi juga di catatan awal sudah saya katakan, ya, saya katakan mengapa Santo Yusuf itu hanya sangat pendek disebut di situ, padahal ini kan sebenarnya kitab suci ini kan ada di dalam tradisi patriarkal, itu laki-laki, pria, bapak itu kan perannya sangat penting. Tapi kenapa di situ justru tidak muncul? Maka tadi saya lontarkan kalau ada ahli kitab suci yang bisa menjelaskan, itu saya kira baiknya. Saya ini bukan ahli kitab suci, jadi agak susah menjelaskan itu ya. Kenapa Yusuf tidak diberi porsi lebih banyak, tidak disebut di situ? Bisa jadi ini dugaan saya ya. Penulis-penulis Injil itu tidak terlalu kenal dengan Yusuf, ya, tidak bertemu dengan Yusuf dan tidak ada banyak informasi yang mereka dengar tentang Yusuf karena kitab suci dituliskan, Injil terutama Injil dan surat-surat itu kan ditulis berdasarkan pengalaman para rasul akan Yesus yang bangkit. Jadi berangkatnya itu dari situ, bukan dari kelahirannya. Ya. Sehingga ya itu ke belakang, ditarik ke belakang begitu, lalu agak susah untuk melacak ini. Untuk melacak kenapa Yusuf tidak banyak disebut. Tetapi seperti tadi sudah saya katakan, disebut banyak atau sedikit itu rupanya tidak penting. Nah, rupanya tidak penting. Yang penting adalah bahwa dia berperan besar di dalam proses dan di dalam karya keselamatan itu. Dan Yusuf melakukan itu melewati tanggung jawab dia, tugas dia, kewajiban dia, pekerjaan dia sebagai orang tua, sebagai orang yang bekerja. Jadi rupanya tidak penting disebut banyak atau sedikit itu ya. Sebenarnya Maria pun juga disebut hanya sangat sedikit. Ya. Maria disebut tidak banyak kan. Nah, lalu waktu Yesus disalib itu disebut lagi. Tapi kalau dibandingkan jumlahnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi rupanya kitab suci memang mau menulis tentang fokusnya tentang Yesus. Injil itu fokusnya tentang Yesus, bukan tentang Yusuf. Jadi kemudian Yusuf itu seakan-akan kemudian ada di balik layar saja gitu. Tapi orang di balik layar itu tidak kalah penting dari orang yang ada di atas panggung. Apakah Bunda Maria mempunyai anak dengan Santo Yusuf? Ya, kalau dari kitab suci itu jelas tidak ada ya. Itu jelas tidak ada kalau dari kitab suci. Memang kita kalau baca Injil itu pernah dengar bahwa Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus ada di luar mau ketemu dia gitu kan. Itu. Lalu tuh saudara Yesus yang mana itu? Nah, di dalam tradisi Yahudi itu rupanya saudara itu tidak harus saudara kandung gitu. Dan ada teori lain yang mengatakan bahwa kemungkinan Yusuf itu sebelum menikah dengan Maria dia sudah menikah dengan orang lain, katakan duda begitu. Tapi itu juga teori aja yang masih harus dijelaskan ya. Jadi di dalam kitab suci tidak dikatakan, jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita harus mengacu pada kitab suci. Tapi kalau kita mengacu pada soal keselamatan itu, Yusuf itu memang berperan mendampingi Maria. Kita tidak tahu apakah dengan Maria dia punya anak kecuali Yesus. Bagaimana Santo Yusuf berperan untuk mereka yang sedang tidak memiliki pekerjaan? Mungkin Romo Albert bisa bagikan spiritualitas untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya, orang yang mempunyai uang itu seringkali tidak bisa melihat nilainya uang. Pada waktu dia tidak punya uang dan dia butuh uang, dia tahu betapa pentingnya uang itu. Ya.
Demikian juga pekerjaan. Ketika orang punya pekerjaan itu seringkali dia tidak menjalankan pekerjaan dengan baik ya. Tapi begitu dia kehilangan pekerjaan, lalu dia tahu nilainya pekerjaan. Maka pada saat orang kehilangan pekerjaan, ya, dia bisa menggunakan pengalaman itu untuk menghargai pekerjaan dengan baik supaya nanti kalau dia mendapat pekerjaan, dia melakukannya dengan baik, dia melakukannya dengan setia, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti yang diteladankan oleh Santo Yusuf. Jadi tadi kalau kita baca yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tadi, ya, kita diajak untuk belajar dari Santo Yusuf. Jangan sampai nanti ada satu orang pun kaum muda yang tidak punya pekerjaan ya, dan sebagainya. Jangan sampai ada keluarga-keluarga yang tidak punya pekerjaan. Maka mari kita mohon doa kepada Santo Yusuf. Ya, dianjurkan untuk berdoa agar Santo Yusuf juga menolong kita, membantu kita yang kehilangan pekerjaan itu untuk bisa menemukan pekerjaan yang baru, entah itu kerja di orang lain atau kerja sendiri. Dengan demikian orang itu lalu diajak untuk menghadapi pengalaman-pengalaman hidup ini tidak hanya berdasarkan kemampuan psikologisnya, tidak hanya berdasarkan situasi sosial politis masyarakatnya, tetapi juga lewat dan dengan menggunakan kemampuan-kemampuan rohani yang ada. Di sini kalau kita bicara iman kepada Allah, karena kita beriman kepada Allah yang menunjuk Santo Yusuf, kita bisa berdoa kepada Allah dengan pertolongan Santo Yusuf. Jadi apa yang kita renungkan malam ini saya kira bermanfaat baik untuk yang sedang dan masih punya pekerjaan maupun yang kehilangan pekerjaan. Di agama Islam dikatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Nah, apakah hal ini juga menjadi ciri Santo Yusuf? Bekerja itu juga ibadah, Mo? Dalam diri Santo Yusuf bekerja itu lebih dari ya melampaui ibadah. Ibadah itu kan, mohon maaf ya kalau pemahaman saya keliru ya, ibadah itu dalam arti tertentu kan lebih formal, lebih ngikutin pedoman-pedoman agama gitu kan. Ibadah itu kan begitu, ya kan? Nah, sementara bagi Santo Yusuf bekerja itu bukan hanya itu. Bekerja itu adalah mengambil bagian dalam karya Tuhan, dan kegiatan mengambil bagian dalam karya Tuhan itu bisa dilakukan di dalam peribadatan maupun di luar peribadatan. Jadi melampaui itu nilai kerja itu melampaui itu. Apakah ada nubuat dalam Perjanjian Lama tentang peranan Santo Yusuf? Kalau kita mengacu pada kitab suci, ya memang sudah tanda kutip diramalkan bahwa nanti Daud itu akan memiliki keturunan yang akan menjadi penyelamat dunia, dan keturunan itu melalui Yusuf, kan dikatakan di dalam kitab suci tadi Yusuf itu keturunan Daud. Jadi kalau kita mengambil semacam kesimpulan sementara begitu, sebenarnya nubuat tentang Yusuf itu sudah dikatakan. Itu jawaban singkat sederhananya ya. Kalau kita membaca kitab suci dan menggalinya dalam kitab suci, mungkin ada ahli kitab suci yang bisa menolong kita untuk menjelaskan itu. Kira-kira umur Santo Yusuf itu apakah benar jauh lebih tua dari Bunda Maria? Kemudian Santo Yusuf tuh nemani Yesus tuh sampai umur berapa? Karena pada saat Yesus disiksa, disalib itu cuma ada si Bunda Maria doang. Jadi si Santo Yusufnya kemana sih, Mo? Kalau boleh tahu. Ya, itu sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu ya. Kita waktu kalau kita baca tadi itu yang saya bilang, ketika 3 raja dari timur itu, orang Majus itu datang, itu pun Yusuf tidak ada gitu. Tadi saya mungkin lagi cari kayu atau apa begitu. Ya, artinya begini, ada hal-hal tertentu yang karena tidak menjadi perhatian dari para penulis Injil, maka itu lalu tidak dimasukkan di situ. Termasuk umur Yusuf itu berapa, apakah Yusuf punya anak dengan Maria, kecuali Yesus bukan hanya Maria dengan Yusuf kan? Apakah di luar Yesus itu Maria punya anak dengan Yusuf apa enggak? Itu semua sesuatu yang tidak penting di dalam kitab suci. Umur Yusuf itu, lalu Yusuf itu kemana dan sebagainya,
waktu Yesus disalib dan seterusnya, itu rupanya menjadi sesuatu yang kurang penting bagi para penulis Injil, sehingga tidak muncul di situ. Dan karena tidak ada di situ, lalu ya terpaksa kita tidak bisa menjelaskan. Yang mau ditulis dalam kitab suci adalah Santo Yusuf terkait dengan Yesus. Jadi fokusnya itu Yesus, lalu orang-orang di sekitarnya itu kalau boleh kita mau katakan ya, pemeran utamanya adalah Yesus, tokoh-tokoh lain itu adalah figuran kalau dalam katakan di dalam drama atau dalam opera gitu ya, itu analoginya. Maka yang terpenting maka di dalam Injil, dalam surat-surat Rasul, dalam dan sebagainya, yang paling penting Yesus yang diulang-ulang terus, karena memang fokusnya di situ. Apakah semua jenis pekerjaan bisa dikaitkan dengan karya keselamatan? Pekerjaan itu kan ada yang baik, ada yang jelek ya. Kalau merampok, meskipun saya nggak tahu merampok itu pekerjaan atau bukan ya, karena itu mungkin yang tadi kelewatan ya. Kita sebenarnya harus membuat kesepakatan dulu yang dimaksud dengan kerja di sini apa. Kerja itu adalah tindakan yang baik, mengubah katakan bahan baku menjadi bahan jadi, membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau itu yang dimaksud, ya semua pekerjaan berarti mengambil bagian dalam karya keselamatan. Tapi kalau pekerjaan itu ya apa sih yang dikerjakan orang ya, termasuk merampok, menipu dan sebagainya, ya pasti merampok dan menipu bukan partisipasi dalam karya keselamatan, karena itu bukan hal yang baik untuk kehidupan bersama ya. Tadi sudah disinggung juga ketika mengutip entah Yohanes Paulus atau Fransiskus tadi, bahwa bekerja itu untuk membuat dunia ini jadi lebih baik, mengambil bagian dalam karya penciptaan supaya dunia jadi lebih baik. Jadi kalau yang dilakukan membuat dunia lebih jelek, ya itu tentu saja bukan kegiatan berpartisipasi dalam karya keselamatan. Kerja tangan dalam bahasa Latin opera manualia. Di sini jelas ada penghargaan terhadap apa yang dikerjakan tangan. Santo Yusuf dihargai sebagai pelindung para pekerja sampai ada penetapan 1 Mei sebagai hari buruh secara universal dan sebagai hari libur. Nah, ini mau pesan apa yang mau disampaikan pengaruh Santo Yusuf dengan hari buruh ini? Ya, kembali ke yang tadi sudah disampaikan bahwa buruh itu pekerja. Mereka adalah orang-orang yang dalam hari tertentu itu memberi kontribusi kepada masyarakat seperti yang terjadi dalam diri Santo Yusuf. Maka dari itu lalu orang kaum buruh ini diajak untuk belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tangan ya, opera manualia tadi, opus manuale sebenarnya kalau dalam bahasa itu opus manuale, pekerjaan tangan. Kaum buruh biasanya dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, diselesaikan dengan kerja dengan tangan, ya kan? Bukan pekerjaan ahli berpikir dan sebagainya. Ya, karena Santo Yusuf itu adalah pekerja tangan, maka dia diangkat sebagai pelindung dari kaum buruh, itu maksudnya. Supaya kaum buruh itu juga punya semangat bekerja seperti yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Ini devosi tentang Santo Yosef itu tumbuh dan sangat berkembang dengan baik. Ada ribuan, mungkin jutaan orang yang diberi nama Santo Yosef. Ada begitu banyak kongregasi yang yang dilindungi, yang berpatronkan kepada Santo Yosef. Tetapi sayangnya pembahasan sistematis atau teologis tentang Santo Yosef itu sangat kurang.